Halo guys, jumpa lagi di channel saya di Madnur Motor Channel. Pada kesempatan kali ini kami kedatangan Suzuki Satria F lagi nih guys, yang bermasalah di bagian rantai keteng atau rantai kamrat di sini guys. Nah, di sini mengalami bermasalah di bagian kamrat yang sudah kendor dan bermasalah di bagian tensioner atau pendorong kamrat itu guys. Nah, dan di sini proses pelepasan bagian tapet bagian noken as di sini guys. Nah, simak videonya sampai selesai ini guys. Di sini prosesnya videonya agak panjang nih guys, tidak saya skip. Dan di sini perlahan aja nih guys, kita lepas dulu untuk bagian noken as. Ada dua, dan nanti di bagian magnet dilepas juga ini guys. Nah, dan di sini sudah terlepas untuk bagian atas, lanjut ke bagian bawah, bagian spol di sini guys, bagian sebelah kiri. Dan tensioner ini sudah dilepas ini guys, atau pendorong kamrat. Nah, dan di sini sudah lepas bagian bak, lanjut pembersihan di bagian packing di sini guys. Nah, cara untuk membersihkan packing ini seperti ini guys. Kita gunakan kunci T dan kita pukul-pukul dulu untuk bagian packingnya di situ guys. Itu tujuannya agar packing ini pecah itu guys. Jadi tidak perlu kita menggunakan benda tajam untuk membersihkannya ini guys. Jadi agak cepat untuk pembersihannya di sini guys. Nah, di sini lanjut saya melepas bagian magnet menggunakan trekel Yamaha di sini guys. Di sini trekel seperti ini serbaguna di sini guys, untuk motor matic dan motor lainnya. Dan di sini untuk baut 3 ini guys menempel ke bagian 1Y starter di sini guys. Jadi dilepas dulu untuk kunci L1Y, itu baru dimasukkan kunci 10 di sini guys, baut 10. Dan di sini proses pelepasannya menggunakan palu di sini guys. Sebelum kita melepas, kita getar-getar dulu pakai palu agar dia renggang di sini guys. Dan hati-hati juga, biasanya lompat ini guys untuk bagian magnet ini guys. Jadi kita getar dulu agar baut as tengah itu tidak dol ini guys. Nah, ini sudah lepas, dan lanjut kita lepas juga untuk karet tensioner ini menggunakan kunci L6. Dan untuk tensioner ini biasanya sini kan campuran karet dan besi di sini guys. Kalau untuk terlalu lama biasanya karetnya itu mati atau mengeras. Jadi situ perlu kita ganti juga, itu menyebabkan juga untuk rantai keteng ini lekas haus di sini guys. Jadi harus kita ganti. Untuk harga kisaran 45 ribuan untuk yang merek sedang di sini guys. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk tensionernya sudah mengeras dan retak di situ guys. Dan di sini ini kita lepas dulu untuk rantai keteng atau rantai kamratnya di sini guys. Nah, dan ini sudah terlepas untuk rantai ketengnya guys. Dan di sini untuk bagian karet tensioner bagian bawah kita ganti juga ini guys. Sebab biasanya kalau kita beli itu satu set atas dan bawah itu guys untuk karet tensionernya. Nah, dan di sini sudah lepas ini guys untuk tensionernya, bentuknya seperti ini guys. Dan ini sudah dipasang untuk rantai keteng yang barunya di sini guys. Nah, untuk pemasangan ini cukup seperti ini guys. Nanti kita
pasang untuk bagian lain-lainnya. Dan ini tensionernya dipasang dulu untuk yang baru sih guys. Nah, untuk pemasangan tensioner ini kita perhatikan nih guys, jangan sampai lepas. Dan di sini untuk karet tensioner yang bagian atas kita pasang juga. Untuk memasang ini melalui atas agar pemasangannya gampang. Dan di sini kita pasang untuk bautnya di sini guys. Dan jangan lupa juga ring 10 ini kita taruh di bagian belakang agar dia tidak kocak di sini guys. Untuk proses pemasangannya seperti ini. Dan lanjut untuk bagian magnet ini jangan lupa dipasang untuk bautnya tadi guys, untuk kunci L yang 3 itu guys, soalnya saya lepas untuk bagian bautnya tadi guys. Dan di sini kita pasang. Untuk pemasangan ini kita paskan, kita putar-putar agar bagian spi itu masuk ini guys. Sebab kalau kita paksa saja kita pukul nanti rusak di bagian dalamnya nih guys. Nah, lanjut kita pasang untuk bagian baut 17-nya di sini guys. Dan ini lanjut untuk kita pasang bagian gear dinamo starter ini guys. Bagian ini jangan lupa dipasang. Dan untuk pemasangan ini kita paskan dahulu terlebih dahulu untuk bagian dalamnya di sini guys. Dan untuk bushingnya jangan lupa dipasang juga itu guys. Kalau nggak dipasang nanti oblak untuk bagian gear starternya nih guys. Nah, dan di sini jangan lupa juga untuk kita belikan yang baru untuk packing bagian magnet ini guys. Dan di sini dibelikan sama punya motornya yang biasa di sini guys. Nah, kalau untuk packing nih kalian lebih baik menggunakan packing yang asli di sini guys. Soalnya kalau untuk packing yang biasa ini hasilnya kurang rapi di sini guys. Nah, ini untuk bagian ini guys, kita getar sedikit menggunakan palu agar baknya ini rapat di sini guys. Seperti itu. Dan di sini jangan lupa dipasang juga untuk dudukan box ini guys. Kalau lupa nanti susah lagi untuk melepasnya ini guys. Jadi kita pasang semua untuk baut-baut bagian ini guys. Ini kita kencangkan menggunakan kunci 8T di sini guys. Nah, untuk kencangannya jangan terlalu kencang, soalnya untuk baut bagian ini kan dalamannya 10 ini guys. Jadi kecil, kalau terlalu kencang nanti mudah patah ini guys. Nah, jadi untuk hal paling terpenting adalah bagian satuan mesin atau titik TMA bagian piston ini guys. Nah, di sini gunakan kunci 17T untuk memutar bagian bandulan ini guys. Jadi disinilah terletak untuk bagian satuannya di sini guys. Untuk tanda titik TMA di sini berkode T di situ guys. Jadi kita cari dulu untuk bagian sini. Kalau sudah ketemu T berarti dia berada di titik TMA, baru
kita pasang untuk bagian noken as atas gitu guys. Nah, dan untuk titik satuan ini di bawah dulu kita cari titik TMA-nya, baru kita paskan untuk satuan bagian noken asnya di sini guys. Nah, disinilah untuk titik TMA-nya di sini guys. Nah, di sini lanjut untuk noken as ini, di sini ada dua di sini guys. Nah, untuk saya pegang ini bagian X, dan yang bagian yang satunya tadi in di sini guys. Nah, untuk yang saya tunjuk ini untuk titik yang patokan yang paling gampang kita gunakan di sini guys. Yang titik tadi mengarah ke bagian bawah di situ guys. Nah, seperti itu. Nah, dan ini untuk titik ini tertutup oleh karet kop ini guys, jadi tidak terlihat. Yang pasti posisikan garis tadi mengarah ke bagian belakang ini guys, atau sejajar dengan yang saya tunjuk ini guys. Nah, di sini kelihatan. Nah, ini saya tunjuk ini, yang di sini posisinya seperti itu guys. Nah, jadi untuk bagian noken as yang in, ini mengarah ke bagian atas seperti guys. Jadi untuk patokan titik TMA itu guys nggak perlu repot-repot untuk menghitung mata, cukup kita patokan bagian garis yang saya tunjuk ini guys, sejajar dengan bagian arah kop yang saya tunjuk, seperti yang di bagian bawah tadi juga ini guys. Nah, seperti itu. Nah, putar seperti ini. Kalau serasa pas, baru kita paskan dulu untuk rantai ketengnya. Dan untuk kalau sudah terpasang seperti ini, lanjut kita pasang untuk bagian tapet ini guys, atau penutup bagian noken as ini guys. Ini saya tunjuk ini panah menuju ke arah atas, dan yang satunya tadi menuju ke arah bawah seperti itu guys. Nah, ini guys, jadi itulah untuk patokan titik TMA di motor Satria F ini guys. Nah, seperti itu. Nah, dan di sini juga untuk tapet ini tidak boleh terbalik di sini guys. Di sini ada menandakan X, itu artinya bawah, dan untuk bagian N itu adalah atas seperti itu guys. Nah, ini guys pertanda N. Nah, di sini pasang juga untuk bagian ini guys. Nah, jadi untuk proses pemasangan yang di sini kayaknya kalian sudah cukup paham ini guys. Nah, jadi untuk yang belum subscribe dan belum like dan belum share, dan tekan loncengnya juga guys, agar dapat notifikasi dari channel ini. Nah, untuk videonya kayaknya cukup segini guys. Sekian dan terima kasih guys. Mantap.